Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kembali kita berjumpa di dalam perenungan dan pembacaan akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Untuk itu sebelum kita memulainya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengenal kami bersyukur bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami, melawat kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang Tuhan kembali beri kepada kami untuk semakin mengenal akan Engkau lewat kebenaran firman. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami hari lepas hari, di tengah-tengah kondisi dunia yang semakin hari semakin tidak menentu. Kuatkan kami ya Bapa, ajar kami untuk semakin selalu dekat hanya kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapa yang di sorga adalah Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, saudara-saudara yang kekasih. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, tahukah kita bahwa di dalam segala kehidupan kita ini tidak pernah luput dari yang namanya keinginan duniawi, bahkan di segala aspek kehidupan kita Bapak Ibu, kita dipenuhi oleh hal-hal duniawi yang terus menggerogoti hidup kita. Sejak manusia Adam jatuh ke dalam dosa, kualitas hidup manusia menurun. Relasinya dengan Allah terputus. Ini diakibatkan oleh karena pelanggaran Adam terhadap perintah Allah. Dia melanggar perintah Allah untuk tidak memakan buah pengetahuan akan yang baik dan yang jahat. Tetapi karena ketidaktaatannya ini, sehingga mengakibatkan dosa masuk ke dalam diri manusia, yang menyebabkan manusia dengan Allah mengalami keterpisahan hubungan antara manusia dengan Allah terputus oleh karena adanya dosa. Tapi karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia akan mengubah manusia lama kita, dibaharui menjadi manusia yang baru, mengembalikan manusia ke dalam rancangan mula-mula Allah.
yaitu manusia yang memiliki kualitas seperti Allah, hampir sama seperti Allah. Yang jadi persoalan Bapak Ibu sekalian, kualitas itu tidak bisa kita peroleh secara instan. Membutuhkan proses. Kita mesti mematikan yang namanya kedagingan kita, hawa nafsu kita, dan seluruh yang ada di dalam kehidupan kita yang tidak berkenaan dengan keinginan Allah. Kesempurnaan itu tidak bisa kita dapatkan hanya dengan satu malam saja. Butuh proses yang sangat panjang untuk bisa mengubah karakter kita yang dipenuhi dengan dosa menuju kepada karakter ilahi. Membutuhkan usaha yang sangat berat. Oleh karenanya, ketika Yesus naik ke sorga, Dia memberikan satu pribadi kepada kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan menuntun kita kepada segala kebenaran, membawa kita mengerti akan kehendak Allah. Dia akan menuntun kita untuk mengerti akan kebenaran-kebenaran yang sudah diberikan oleh Allah lewat Alkitab. Alkitab adalah fasilitas yang Tuhan berikan untuk kita bisa mengenal Allah lebih dalam. Tapi satu hal yang menjadi bahagian kita dituntut untuk bagaimana memberi diri kita untuk dibentuk oleh Roh Kudus, untuk dipimpin dan diarahkan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang kekasih, jangan keraskan hati kita. Ketika kita dijamah, ketika kita dituntun oleh Roh Tuhan yang Maha Tinggi, jangan keraskan hati Bapak Ibu sekalian. Kita tidak tahu Bapak Ibu, kapan kita akan kembali ke pangkuan Bapa. Bapak Ibu bisa melihat kondisi dunia saat-saat ini. Bukan semakin baik, tetapi semakin tidak baik. Jangan menganggap kesabaran Tuhan Bapak Ibu biasa-biasa saja. Tetapi mari kita menanggapi dan meresponi kesabaran Tuhan itu dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Allah tidak menginginkan harta Bapak Ibu. Harta Bapak Ibu itu Allah punya. Semua yang ada pada kita itu Tuhan punya. Mau kepintaran kita, mau keahlian kita, mau skill kita, dan apapun itu Tuhan yang punya. Di dalam diri kita tidak punya apapun. Jadi dengan begitu kita semakin memahami bahwa segala sesuatunya harus kita kembalikan untuk kemuliaan Allah. Yesus memerintahkan kita bahwa kita harus sempurna seperti Bapa sempurna. Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Ketika kita menyembah, ketika kita memuji Tuhan, yang disenangkan itu adalah Bapa di sorga. Mari kita belajar mengubah karakter hidup kita.
Jika kita selama ini masih hidup dalam kedagingan Bapak Ibu, maaf, Bapak Ibu tidak akan menikmati yang namanya surga. Karena Yesus berkata, jika kehidupan agamamu tidak lebih daripada kehidupan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Bapak Ibu tidak akan bisa melihat surga. Tahukah kita bagaimana kehidupan mereka? Mereka sangat taat dengan yang namanya hukum Taurat. Segala perintah-perintah dalam hukum Taurat mereka taat. Jadi kalau kita tidak bisa melebihi dari kehidupan mereka dengan mentaati segala firman Tuhan, niscaya kita tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Kita tidak tahu, mungkin ketika kita keluar dari rumah kita, mengendarai kendaraan, bekerja, beraktivitas, tiba-tiba nafas kita putus. Kita tidak tahu. Kita harus renungkan itu dari hari ke hari, bahwa kehidupan kita ini hanya bersifat sementara dan sekali. Bagi orang yang percaya, hal itu merupakan suatu sukacita ketika mereka menutup mata, karena mereka sudah menyerahkan seluruh kehidupan mereka kepada Kristus. Ini berlaku bagi orang yang sudah percaya dan melakukan segala kehendak Tuhan. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak percaya dan tidak melakukan kehendak Tuhan? Hal yang terjadi di Turki itu sungguh di luar pemikiran manusia. Bisa juga terjadi di tempat kita. Oleh karenanya mari kita bersiap-siap, berkemas-kemas untuk bagaimana kita menuju kepada kehidupan kekal. Jangan hanya memikirkan kehidupan duniawi ini, Bapak Ibu sekalian. Jangan hanya memikirkan kehidupan dunia ini. Terima kasih. Demikian kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan pada saat ini. Saya berharap kita semua bersama-sama bisa merasakan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kita semua tidak ada yang ketinggalan. Oleh karenanya, mari kita bersiap-siap. Siapapun kita, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan hari demi hari. Jangan tunggu nanti Bapak Ibu. Jangan tunggu nanti. Ketika waktunya datang, kita sungguh menyesal. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Jika Bapak Ibu rindu terus mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, silakan subscribe channel ini, nyalakan tombol loncengnya, like dan komen untuk kita terus berbagi hal-hal kebenaran firman Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Allah kita. Kita berdoa. Segala kemuliaan Tuhan bagimu, hormat dan pujian bagimu. Tuhan, terima kasih. Tuhan telah menegur kami. Tuhan telah memberikan kami pengetahuan untuk terus menjaga kehidupan kami, agar kami terus sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa, serupa dan segambar dengan Kristus. Berkati seluruh pendengar channel ini. Biarlah mereka Tuhan berkati dalam segala pergumulan mereka, dalam segala pekerjaan mereka, keluarga mereka Tuhan berkati, sehingga mereka terus merasakan damai dan sukacita di dalam segala kehidupan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Inilah doa dan suruh sembahyang kami di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin.